Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan. Saya adalah peserta Latsar CPNS Puslatbang KDOD Angkatan 11. Di sini saya akan mereview sedikit tentang materi yang telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Hari Rohmadi tentang materi anti korupsi. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu sih korupsi. Korupsi itu adalah mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Jadi kita itu artinya lebih mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Untuk korupsi di sini memiliki 3 tingkatan. Yang pertama adalah betrayal of trust, yaitu pengkhianatan kepercayaan, yaitu artinya kita itu artinya semua orang itu pernah berkhianat atau mengkhianati suatu kepercayaan atau suatu amanah yang telah diberikan kepada kita. Itu adalah contoh dari korupsi yang paling dasar. Adapun tingkat yang kedua yaitu abuse of power, yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Di sini merupakan segala bentuk penyimpangan yang dilakukan melalui struktur kekuasaan. Jadi kita memiliki kekuasaan, kemudian kita bisa berbuat semau-mau kita. Itu adalah contoh abuse of power, yaitu tidak mendapatkan keuntungan materi. Yang ketiga adalah material benefit. Ya, yang ini adalah tingkatan korupsi yang paling tinggi, yaitu mendapatkan keuntungan material yang bukan haknya melalui kekuasaan. Jadi misalnya kita memiliki kekuasaan, maka kita memiliki kekuatan untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikan dalam bentuk material, misalnya seperti itu. Kemudian untuk korupsi ini memiliki 9 nilai. Yang pertama adalah jujur, yang kedua peduli, kemudian yang ketiga itu mandiri, yang keempat itu disiplin, yang keempat 5 itu adalah tanggung jawab, yang keenam itu adalah kerja keras, yang ketujuh itu sederhana, yang kedelapan itu berani, dan yang kesembilan adalah adil. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita dari materi anti korupsi ini adalah yang pertama, mampu membentuk perilaku yang amanah dan jujur serta berperan dalam pencegahan korupsi di lingkungan kerja, apalagi kita sebagai ASN. Nah, pada kesempatan tersebut kita dilihatkan beberapa video. Nah, dari video itu kita bisa melihat betapa kayanya Indonesia, misalnya beraneka ragam hayati, berbagai macam tumbuhan, berbagai macam binatang, dan banyak sekali hasil alam yang dapat kita ambil, misalnya minyak bumi, tambang batu bara, seperti itu. Tapi pernah nggak kita berpikir kenapa ya banyak sekali warga negara Indonesia ini yang masih miskin? Nah, seperti pada video waktu itu kita melihat banyak sekali rumah yang istilahnya tidak layak pakai lah, seperti itu. Nah, itu adalah padahal kan hasil bumi kita itu banyak. Nah, di sini adalah karena adanya pimpinan-pimpinan yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan umum. Nah, adapun hal-hal yang dapat atau upaya yang dapat mengurangi korupsi, yang pertama adalah misalnya kita lebih sering melakukan sosialisasi terkait peraturan, apalagi sebagai ASN, bahwa korupsi itu tidak baik dan akan mendapatkan hukuman-hukuman. Nah, mungkin yang kedua, hukuman untuk korupsi itu bisa lebih dipertegas lagi. Yang ketiga itu adalah yang penting pada diri kita sendiri. Kalau misalnya kita berpikir bahwa korupsi itu tidak baik, korupsi itu merugikan orang lain, maka untuk menghindarinya itu kita mulailah dari diri kita sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.